Shalom. Kita bersama lagi di dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Saya percaya di dalam kasih karunia-Nya Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita seperti perisai, sehingga seluruh keadaan kita menjadi baik-baik saja, sehat-sehat, sama seperti jiwa saudara baik-baik dan sehat-sehat saja. Haleluya, kita memuji Tuhan, bersyukur. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelesaikan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kita bersyukur, saudara-saudara. Mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, saudara. Mengapa kita bersyukur? Menurut Mazmur 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Daud menyatakan syukur kepada Tuhan, saudara-saudara, dengan segenap hati di hadapan para Allah. Artinya di hadapan sesembahan atau di hadapan para dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Di hadapan semua kekuatan yang dianggap oleh manusia memiliki kekuatan yang bisa menolong manusia, Allah-Allah atau ilah-ilah lain, saudara. Di hadapan mereka lah Daud bermazmur dan bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Dia berkata, aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Dan saudara, ini semua dilakukan oleh Daud karena satu alasan, saudara-saudara, adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang dikatakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah, tidak pernah, saudara-saudara, selesai dalam hidup, tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia itu berbicara sama dengan kasih karunia, saudara-saudara.
Bahwa kasih karunia Allah di hidup inilah saudara yang harusnya membuat kita bersyukur. Tanpa kasih karunia Allah saudara-saudara, apa yang dipaparkan oleh Daud tidak akan pernah terjadi. Apa yang membuat kasih karunia Tuhan ini tidak berubah saudara-saudara? Kasih karunia Tuhan ini membuat Daud bersyukur. Dia berkata, waktu aku berseru engkau menjawab, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara-saudara, yang sering mengalami kelemahan adalah jiwa manusia. Dan mengalami kesesakan saudara-saudara. Dan yang sering saudara-saudara tertindas, tertindih, sedih, berduka, dan mengalami berbagai keputusasaan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan adalah di dalam jiwa manusia. Dan itu kalau semua sudah berat saudara, itulah sebabnya orang bisa mengalami sakit jiwa. Tetapi saudara-saudara, Daud berkata pada waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan Tuhan menambah kekuatan di dalam jiwa. Mengapa kita patut bersyukur kepada Tuhan? Ketika saudara berseru dalam keadaan jiwamu yang lemah, yang tertindas, yang ragu, takut, putus asa, yang bingung, yang cemas, saudara-saudara, yang khawatir, yang tidak tahu apa yang harus engkau perbuat, membuat jiwamu begitu lemah, marah di dalam, sedih, berduka, semua hal-hal yang membuat engkau merasa tertindih berat, merintih dari dalam saudara. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi jiwa itu. Tidak ada yang lain. Engkau tidak bisa mengisi jiwa itu dengan pergi berlibur ke tempat yang terindah di dunia, mencari tempat yang paling tenang, dengan meraih banyak harta saudara-saudara, dengan mendapatkan uang yang banyak. Jiwamu tidak akan bisa dibuat menjadi bersuka cita yang sesungguhnya dan mengalami kepuasan yang sesungguhnya, kecuali kalau Tuhan hadir di sana, menambahkan kekuatan ilahi lah saudara di dalam Yesus Kristus yang tidak bisa habis, tidak bisa punah, tidak berkurang, tidak berubah. Dan itu adalah kasih karunia yang dari Tuhan buat kita saudara-saudara. Bahkan dikatakan suatu saat semua raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan sebab mereka mendengar janji dari mulut Tuhan. Mereka menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi dan ia melihat orang yang hina. Lihat saudara-saudara. Ketika engkau merasa hina. Ketika engkau merasa begitu direndahkan orang lain. Ketika engkau merasa saudara-saudara tidak berharga dalam hidup ini. Ketika engkau merasa terbuang, tertolak saudara. Allah melihat engkau. Lihatlah manusia ketika jatuh dalam dosa. Dia merasa terbuang, dia merasa tertolak. Manusia takut, manusia malu, manusia rendah diri, saudara-saudara. Manusia merasa tidak ada yang mengasihi. Manusia merasa, saudara-saudara, bahwa hidup mereka tidak berguna, tidak bernilai lagi. Tidak ada lagi harapan. Tetapi, saudara, Tuhan melihat dari surga. Di saat Adam dan Hawa sedang bersembunyi, ketakutan, malu dengan berbagai perasaan yang bercampur akibat dosa, Tuhan menghampiri Adam dan berkata, Adam, di manakah engkau? Dan Adam berkata, Tuhan, aku bersembunyi ketika ku dengar langkahmu, kami takut karena kami telanjang. Tapi apa yang Tuhan katakan kemudian kepada mereka, saudara-saudara? Tuhan memberi satu janji yang indah dalam Kejadian 3:15 ketika mereka jatuh. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ular yang telah menipu mereka, iblis yang telah membuat mereka mengalami semua itu, dosa-dosa itu diremukkan melalui keturunan dari perempuan. Siapa yang dia maksud? Itulah saudara janji Allah. Itulah nubuat yang pertama yang diberikan Allah, saudara-saudara. Janji akan kedatangan Yesus Kristus, sang kasih karunia itu. Allah memberi kasih karunia kepada Adam dan Hawa sejak dari awal, bahwa iblis dikalahkan, dihancurkan kepalanya. Dia tidak akan dapat lagi mengganggu dengan perkataannya itu. Dia tidak akan dapat lagi membantu meracuni engkau. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih karunia inilah saudara kita diangkat kembali.
Di dalam Yesus hidupmu berharga kembali. Di dalam Yesus hidupmu berguna kembali. Di dalam Yesus saudara diangkat hidupmu, saudara-saudara bernilai, berharga. Bahkan firman Tuhan berkata, kematian orang benar saja saudara itu berharga, apalagi hidupnya. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Karena begitu berharganya engkau dan mulianya saudara. Dan engkau sangat dikasihi, itu sebabnya Allah memberikan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk melenyapkan semua penindasan yang terjadi di dalam jiwa kita itu. Karena itu saudara, jangan biarkan iblis menuduh engkau. Jangan biarkan amarahmu, jangan biarkan kelemahan-kelemahan jiwa itu. Di dalam kasih karunia, percayalah sesuatu yang benar itulah yang membebaskan kita. Kalau kita percaya kebenaran, maka kelepasan, kemerdekaan yang sejati itu menjadi bagian atau milik hidup kita, saudara-saudara. Karena itu di dalam kasih karunialah kita menemukan itu semua. Ayat 7 berkata, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Tuhan tidak akan membiarkan Anda. Mungkin berkali-kali saudara dalam kesesakan, saudara merasa tidak tahu apa yang harus engkau perbuat, tetapi Tuhan mempertahankan hidupmu. Tiba-tiba ada orang berbicara kepadamu sepenggal ayat, atau berbicara memberi engkau nasihat, memberi kekuatan, memberikan kata-kata yang membangun engkau kembali. Itulah cara-cara Tuhan mempertahankan hidup saudara untuk tidak terus berada di dalam kesedihanmu. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dia berkata di sini, terhadap amarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Dia tidak pernah membiarkan musuh-musuh kita terus menindas. Mungkin bertahun-tahun engkau merasa, kenapa saya begini-begini aja? Dan pada akhirnya Tuhan membuka pintu dan jalannya, saudara, menunjukkan bahwa kuasa dunia ingin menghancurkan engkau, tapi Tuhan datang dengan kuasanya yang ajaib, melepaskan saudara dari segala penindasan iblis itu, saudara. Dia mempertahankan hidup. Dan pada akhirnya dia berkata, Tuhan akan menyelesaikannya begitu. Bahwa ingat, Tuhan kasih setiamu selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, ingat, Tuhan akan menyelesaikannya. Bahwa apa yang dia kerjakan sekarang ini, dia tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya ini. Dia akan terus berkarya dalam hidup saudara dan saya. Sampai semuanya, saudara-saudara, engkau melihat akan kebenaran daripada janjinya. Kasih karunia-Nya itu digenapi dalam hidupmu, saudara. Sampai engkau betul-betul mengalami kepenuhan daripada Dia. Engkau tahu bahwa Dia mengasihi engkau. Engkau sadar bahwa Dia begitu setia kepadamu. Dia tidak sekali-kali meninggalkan dan tidak sekali-kali membiarkan saudara. Dia selalu mempertahankan hidupmu dari segala hal-hal yang ingin merampas engkau dari Dia, yang ingin menghancurkan perasaan-perasaan dan hidupmu, saudara. Selalu Tuhan hadir menyelamatkan saudara. Selalu Tuhan hadir memberi kekuatan bagi jiwamu, memberi motivasi yang baik bagimu, saudara, dan mengangkat hidupmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena itu, kalau engkau dalam kesesakan, kalau engkau jiwamu engkau rasa lemah, engkau dikuasai oleh banyak hal-hal yang ingin membawa engkau ke dalam dosa, ingin membawa engkau ke dalam hal-hal yang tak bermanfaat, datang pada Tuhan, karena di dalam Dialah kekuatan jiwa kita bertambah. Ayo berdoa, saudara. Ayo angkat syukurmu. Bersyukur, saudara-saudara, bahwa semua sudah Dia sediakan. Dia yang akan menyelesaikan. Dia yang melindungi engkau dari musuh-musuh. Dia yang menambahkan kekuatan, kuasa di dalam engkau untuk menghadapi segala kelemahan-kelemahanmu. Dia telah memikul semuanya dan Dia berkata, sudah selesai. Karena itu bersukacita, bersyukurlah, saudara-saudara. Karena anugerahnya begitu besar. Oh, haleluya, saudara-saudara. Kita memuji Dia, kita bersyukur. Inilah kebaikan Tuhan. Inilah kasih. Tidak ada orang yang bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama dan dirinya, kalau dia tidak mengalami kasih setia atau kasih karunia Allah ini, saudara. Seseorang yang telah mengalami kasih karunia Allah ini akan hidup di dalam belas kasihan, hidup di dalam kasih, hidup dalam kekuatan-kekuatan ilahi, dalam jiwa, dalam pikirannya, dalam perbuatan perkataannya, saudara.
akan mengalirkan kuasa ilahi yang dahsyat dan luar biasa itu. Haleluya, haleluya saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, tanpa kasih kita tidak bisa melakukan yang benar. Mungkin seorang anak muda berkata, anak-anak muda, kalau ada yang berkata kepadamu dia mencintai engkau, tapi dia belum nyata mencintai Tuhan, mengalami cinta Tuhan yang sesungguhnya, dan tidak mengalami dan tidak nyata di dalam cinta Tuhan, maka cinta yang dinyatakan adalah nafsu belaka. Tetapi kalau dia anak muda yang mengalami cinta Tuhan, yang hidup merasakan dan dilingkupi oleh cinta Tuhan, ketika dia menyatakan cintanya kepadamu, engkau tahu bahwa itu yang terbaik, karena cinta Tuhan ada melingkupi dia, saudara-saudara. Karena itu tidak ada orang yang bisa mencintai dengan benar, mengasihi dengan benar, menyayangi dengan benar, dan sungguh-sungguh dari hati yang tulus, kalau dia tidak mengalami cinta kasih Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu, hai anak-anak muda, ayo pria-pria muda, wanita-wanita muda, alami cinta Tuhan, alami kasih Tuhan. Karena tanpa itu dalam hidupmu, engkau hanya akan digerakkan oleh kedagingan nafsumu belaka. Tapi kalau engkau mengalami dan mengenal Allah, engkau mengalami kasih, cinta kasih Tuhan yang sempurna itu, dalam kasih karunia-Nya, engkau akan menjadi seorang anak muda yang militan bagi Tuhan, yang sungguh-sungguh bagi Tuhan, yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dalam hidupmu, akan tumbuh mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, memuji dan bersyukur senantiasa. Puji Tuhan. Inilah alasan kita bersyukur, saudara, karena Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita. Tidak ada lagi yang harus kita perbuat. Tuhan sudah lakukan semua. Dosa sudah selesai. Segala akibat dosa sudah diselesaikan, dikalahkan. Tuhan sudah selesai. Segala kelemahan kita, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala kehinaan kita semua sudah diambil, ditanggung Yesus di kayu salib. Segala saudara-saudara maut kita, keputusasaan kita, kematian kita sudah diambil Yesus semua di dalam tubuhnya. Dan kehidupannya yang memiliki kelimpahan Allah, kehidupan Allah di dalamnya, itulah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan, kita punya Allah yang suka memberi. Dia bukan Allah yang mengambil daripadamu, tapi memberi. Ya, satu-satunya yang diambil Tuhan dari kita adalah segala dosa dan kelemahan jiwa kita, saudara. Tetapi segala kemuliaannya, kebaikannya, semua yang terbaik pada dirinya, Dia berikan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kita tidak lagi lelah. Kita seharusnya tidak lagi lemah, saudara. Karena apa? Karena Dia telah memberi kepada kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu telah menyelesaikan bagi kami semua, sehingga kami tidak perlu lelah lagi. Tidak lagi Tuhan mengalami, ya Tuhan, kelelahan dan kebosanan ini. Tetapi kami tahu Kristus yang hidup di dalam kami, sehingga kami berjalan dalam kekuatan jiwa yang baru. Kekuatan sukacita, damai yang penuh, yang bukan datang dari diri kami dan dunia ini, tetapi datang daripada korban Kristus yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mempertahankan hidup kami. Dan aku berdoa biarlah anak-anak-Mu mengalami kasih yang sejati itu Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga hari-hari hidup anak-anak-Mu Tuhan ada di dalam kasih karunia-Mu, dan sungguh berjalan di dalam semua kebaikan Allah. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau menguatkan jiwa kami semua. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa berkat-Mu atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bersyukur senantiasa saudara, karena kebaikan, kasih setia atau kasih karunia Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita semua sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.